Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kepada wazan yang kedua. Kemarin kita sudah ambil wazan yang pertama tentang yang ditambahkan dua huruf, yaitu wazan tafa'ala, jadi dengan tambahan ta dan alif. Dan sekarang kita masuk ke wazan yang kedua dengan tambahan dua huruf, yaitu wazan tafa'ala dengan tambahan ta dan ain yang bertasydid, berarti ain yang double, maka di sini ditambahkan tafa'ala. Nah, ini adalah wazan yang kedua dari wazan sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Cara bacanya adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun, gitu ya. Sekali lagi, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Harus ditekan karena ada tasdid di tengahnya, karena nanti kalau nggak ditekan maka wazan atau rumusnya akan berbeda. Maka di bawah ini ada contoh-contoh yang berkenaan dengan tafa'ala. Ada ta'addaba ya ta'addabu, beradab, mungkin sudah pernah dengar. Tanaffala ya tanaffalu, tanassara ya tanassaru, ta'awwada ya ta'awwadu, tabayyana ya tabayyanu, dan tazawwaja ya tazawwaju. Nah, ini cara mentasrifnya, diikuti di atasnya. Kalau seandainya ini tafa'ala, ini berarti ta'addaba. Ini ya tafa'alu berarti ya ta'addabu. Kalau di sini tafa'ulan berarti ta'adduban. Kalau di sini mutafa'ilun berarti muta'addibun, mutafa'alun muta'addabun, tafa'al ta'addab, la tatafa'al la tata'addab, mutafa'alun mutafa'alun muta'addabun, dan muta'addabun sama. Rumusnya ini mengikuti yang di atasnya, tinggal merubah huruf. Yang tak tetap tak karena dia tambahan, tasdid tetap tasdid karena dia tambahan, maka yang dirubah adalah fa, ain, dan lamnya diganti dengan huruf yang lain yang sesuai dengan contoh ada di bawah, dan ini memiliki arti masing-masing. Oke, kita akan cari tahu apakah arti dari wazan-wazan atau contoh-contoh yang disebutkan di sini. Oke, ada yang namanya ta'addaba ya ta'addabu, artinya adalah beretika atau beradab. Ya, kebanyakan di wazan ini adalah biasanya tidak membutuhkan objek, karena wazan ini kebanyakan adalah wazan yang ghairu muta'addi, yaitu tidak membutuhkan objek. Seandainya kita bilang ta'addaba rajulun, maka orang insyaallah sudah paham, karena berarti orang itu mengatakan seorang itu sedang beradab. Terus ada seorang yang tanaffala ya tanaffalu, artinya sedang mengerjakan sholat sunnah. Kita contohkan misalnya tanaffala rajulun fil masjidi, seseorang sedang sholat sunnah di dalam masjid. Nah, tanassara artinya adalah menjadi Nasrani, berarti dia merubah dirinya sendiri menjadi Nasrani. Misalnya tanassara rajulun, seorang laki-laki telah menjadi Nasrani. Kalau kita jadikan perempuan, misalnya tanassarat al-imra'atu, seorang wanita telah menjadi Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada yang ta'awwada ya ta'awwadu, artinya adalah membiasakan diri. Sebagaimana kita pernah mendengar kata-kata quotes orang Arab itu ya, man ta'awwada 'ala syai'in shara ahlahu. Man ta'awwada 'ala syai'in shara ahlahu. Barang siapa yang membiasakan diri untuk melakukan sesuatu, maka dia akan menjadi ahli atau menjadi bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ada yang namanya tabayyana ya tabayyanu, atau mencari kejelasan. Yang sering kita dengar adalah sedang bertabayyun. Bertabayyun itu aslinya adalah mencari kejelasan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu itu artinya adalah carilah kejelasan. Dan yang terakhir adalah tazawwaja ya tazawwaju, mungkin sudah pernah kita ajarkan di di buku yang bahasa Arab itu. Ada artinya adalah
menikah. Jadi dia membuat dirinya itu menikah. Bukan, beda dengan kalau kita katakan zawaja yuzawiju, itu artinya menikahkan. Nah, sedangkan tazawaja itu menjadikan dirinya sudah menikah. Sehingga kalau kita bilang hal tazawwajta, apakah kamu telah menikah? Itu berarti apakah kamu telah menjadikan dirimu itu sudah menikah? Beda kalau kita katakan zawwaja yuzawwaju dengan wazan fa'ala yufa'ilu, yang itu berarti butuh objek. Seakan-akan kita menikahkan orang lain. Maka ini salah satu makna dari wazan tafa'ala yatafa'alu. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi dari wazan tafa'ala yatafa'alu. Maaf, ini dirubah dulu. Itu tafa'ala. Yang pertama adalah lil mutawa'ah, yaitu menampakkan akibat yang diterima dari kata kerja. Seperti contohnya adalah kasartu zujaja, saya memecahkan kaca. Nah, fatakassaro, fatafa'ala, takassaro, tafa'ala, maka kaca tersebut menjadi pecah. Nah, yang kita ingin bahas di sini adalah menjadi pecah. Ini yang dimaksud dengan mutawa'ah. Jadi akibat yang diterima kata kerja, akibat karena dia memecahkan kaca, memecahkan, maka dia menjadi pecah. Pecah menjadi pecah. Kalau kita kayak tadi contohnya dengan zawaja ya, zawajtuhu fatazawwaja, saya menikahkannya, maka dia sudah menjadi orang yang menikah. Ini yang disebut dengan al-mutawa'ah. Lil mutawa'ah itu ada akibat yang disebutkan, yang diterima dari kata kerja. Kayak contohnya tuh saya memukulnya sehingga dia menjadi terpukul. Jadi ini sebenarnya yang antara wazan yang ini dengan wazan yang ini itu sebenarnya kata kerjanya sama, pecah, cuman beda wazan doang. Yang ini fa'ala yufa'ilu, kalau yang ini tafa'ala yatafa'alu. Yang ini butuh objek, yang ini tidak butuh objek. Saya memecahkan kaca, saya subjek, memecahkan kata kerjanya, kaca adalah objek. Sehingga kaca itu menjadi pecah. Nah, kaca ini adalah di kata kerja ini menjadi subjek dari kata-kata menjadi pecah. Kemudian littikhadil fi'li maf'ulan, menjadikan objek sesuai dengan asal kata kerja. Contohnya gini ya, mungkin ini artinya belum pas, cuman dari contoh misalnya kita bisa paham, menjadikan objek sesuai dengan asal kata kerja. Jadi contohnya begini, tabanna, tafa'ala, ini dari kata-kata fa'ala, harusnya tabanna ya, cuman karena orang Arab susah sehingga tabanna itu artinya menjadikan anak. Siapa? Tabanna Muhammadun Zaidan, Muhammad menjadikan Zaid sebagai anak. Nah, ini menjadikan objek, jadi objeknya itu siapa? Si Zaid, sesuai dengan kata kerja. Kata kerja namanya tabanna. Jadi kata kerja ini menjadikan objek sesuai dengan kata kerjanya. Kata kerja adalah menjadikan anak. Siapa menjadikan anak? Oh, itu si Zaid. Berarti ini menjadikan objek sesuai dengan asal kata kerja. Inilah yang dimaksud dengan tabanna. Tabanna itu artinya menjadikan, mengangkat seseorang menjadi anak. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu lis-sayrurah, menjadikan subjek atau kalau yang tadi adalah objek ya, kalau ini subjek. Kalau ini objek, ini subjek atau pelaku sesuai dengan asal kata kerja. Contohnya, ta'ayyamat Zainab. Aimun itu artinya janda. Aimun itu artinya janda. Sekarang kalau kita masukkan wazan tafa'ala menjadi ta'ayyama, artinya adalah menjadi janda. Siapa yang menjadi janda? Zainab. Berarti ini yang merubah Zainab adalah kata kerjanya. Sehingga Zainab di sini adalah subjek, bukan objek. Makanya kita kasih dhammah di sini. Ta'ayyamat az-Zainabu, Zainab menjadi janda. Oke, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi ini kita insyaallah lanjut ke wazan yang berikutnya sampai ke 5 wazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.